Pada tahun 2017, ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, desa-desa dibakar, dan ribuan korban kehilangan nyawa. Dunia menyaksikan peristiwa tersebut dan banyak pihak yang menyebutnya sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar pada abad 21. Namun hingga hari ini, pertanyaan besarnya masih sama, apakah keadilan bagi para korban sudah benar-benar terwujud? Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam perspektif hukum internasional dengan mengambil contoh kasus genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas muslim yang tinggal di Myanmar. Selama bertahun-tahun, mereka mengalami diskriminasi yang bersifat sistematis. Mereka sering dianggap sebagai imigran asing, yang mengalami berbagai pembatasan dalam kehidupan sehari-hari, sulit memperoleh pekerjaan yang layak, bahkan tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Situasi ini mencapai puncaknya pada tahun 2017 ketika militer Myanmar melakukan operasi militer besar-besaran terhadap komunitas Rohingya. Dalam operasi tersebut, terjadi berbagai pelanggaran HAM seperti pembunuhan massal, pemerkosaan secara sistematis, pembakaran desa-desa, hingga tindakan yang mengarah pada pembersihan etnis terhadap Rohingya. Berdasarkan berbagai penelitian dan laporan internasional, tindakan yang dilakukan terhadap Rohingya dinilai memenuhi kriteria genosida. Dalam hukum internasional, sebenarnya sudah ada mekanisme yang dirancang untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti ini. Yang pertama adalah melalui Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court yang biasa disebut ICC. Berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, ICC memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang serius, termasuk genosida, baik yang dilakukan oleh aktor sipil maupun militer. Kemudian yang kedua, ada prinsip yang disebut prinsip komplementaritas. Prinsip ini berarti ICC hanya akan turun tangan apabila negara yang bersangkutan itu tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan tersebut. Jadi sebelum ICC bertindak, harus dipastikan terlebih dahulu apakah negara yang bersangkutan menjalankan proses hukumnya atau tidak. Lalu yang ketiga, Dewan Keamanan PBB juga memiliki peran penting. Dewan Keamanan dapat mereferensikan sesuatu kasus ke ICC bahkan ketika negara yang bersangkutan bukan anggota Statuta Roma. Itulah mekanisme secara teoritis yang tersedia dalam hukum internasional. Sekarang, mari kita lihat bagaimana mekanisme tersebut diterapkan secara nyata dalam kasus Rohingya. Langkah konkret pertama terjadi pada November 2019 ketika ICC membuka penyelidikan resmi terkait kasus Rohingya. Ini menjadi keputusan yang sangat penting karena ICC menyatakan bahwa mereka memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus tersebut. Meskipun Myanmar bukan negara anggota Statuta Roma, alasannya adalah karena sebagian dari kejahatan yang terjadi berkaitan dengan perpindahan paksa penduduk ke Bangladesh, sementara Bangladesh merupakan negara dan anggota Statuta Roma. Kemudian langkah berikutnya terjadi pada tahun 2021. ICC memerintahkan penyelidikan lebih lanjut terhadap para petinggi militer Myanmar, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing yang saat ini merupakan presiden dari Myanmar. Selanjutnya, pada periode 2022 hingga 2023, ICC mengambil langkah yang sangat penting dengan mengeluarkan perintah penangkapan atau arrest warrant terhadap sejumlah petinggi militer atas dugaan keterlibatan dalam genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Langkah ini dianggap sangat signifikan karena menjadi salah satu contoh di mana petinggi militer suatu negara diproses secara langsung melalui mekanisme hukum pidana internasional. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul, yaitu apa hasil akhirnya? Apakah sudah ada putusan atau vonis? Sampai Juni 2026, belum ada vonis bersalah yang dijatuhkan oleh ICC terhadap para petinggi militer Myanmar. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut belum terjadi. Yang pertama, para terdakwa belum berhasil ditangkap. Jenderal Min Aung Hlaing yang saat ini menduduki jabatan presiden di Myanmar dan sejumlah petinggi militer lainnya masih berkuasa di Myanmar, serta tidak mengakui yurisdiksi ICC. Di sisi lain, ICC tidak memiliki aparat kepolisian sendiri yang dapat melakukan penangkapan secara langsung.
Yang kedua, proses hukum masih berada pada tahap pembuktian. Kasus ini masih diperiksa dan para terdakwa juga belum dihadirkan secara fisik di hadapan pengadilan. Yang ketiga, terdapat faktor politik internasional. Beberapa negara yang memiliki pengaruh besar seperti China dan Rusia di Dewan Keamanan PBB memberikan perlindungan politik terhadap Myanmar sehingga tekanan internasional yang lebih kuat menjadi sulit dilakukan. Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada perkembangan sama sekali. Selain ICC, kasus ini juga ditangani oleh Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Pada tahun 2024, ICJ memerintahkan Myanmar untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya genosida dan memberikan akses bagi investigasi independen. Selain itu, Bangladesh dan Myanmar juga melakukan berbagai perundingan bilateral terkait nasib para pengungsi Rohingya. Namun sampai saat ini, belum ada kesepakatan permanen mengenai status kewarganegaraan maupun mekanisme pemulangan mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa vonis akhir memang belum dijatuhkan, tetapi proses hukum internasional terhadap kasus ini tetap berjalan. Dari kasus Rohingya ini, kita bisa melihat bagaimana realitas penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam hukum internasional. Pertama, proses hukumnya memang berjalan, tetapi putusan akhir belum dapat dicapai karena para terdakwa belum berhasil ditangkap. Kedua, efektivitas hukum internasional masih sangat bergantung pada kerjasama negara-negara anggota. Ketika suatu negara tidak mau bekerja sama, ICC memiliki keterbatasan dalam menegakkan hukum putusannya. Yang ketiga, komunitas internasional sampai saat ini lebih banyak menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai naming and shaming, yaitu memberikan kecaman dan tekanan politik kepada negara pelaku tanpa melakukan intervensi militer karena adanya berbagai resiko geopolitik. Keempat, keadilan bagi para korban masih belum sepenuhnya terwujud. Banyak pengungsi Rohingya yang belum memperoleh kewarganegaraan, belum menerima restitusi, dan para pelaku juga belum dijatuhi hukuman pidana. Jika melihat kondisi saat ini, pada tahun 2026, sekitar 1 juta Rohingya masih tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Militer masih memiliki kekuasaan yang sangat kuat di Myanmar. Jenderal Min Aung Hlaing yang saat ini masih memegang posisi tertinggi dan belum tertangkap, sementara proses di ICC masih berlangsung dengan sangat lambat karena para terdakwa belum hadir di hadapan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum internasional masih memegang keterbatasan yang cukup besar dalam menegakkan keadilan atas pelanggaran HAM berat, terutama ketika pihak yang diduga bertanggung jawab masih memegang kekuasaan dan mendapat dukungan dari sekutu-sekutu internasional yang kuat. Jadi kalau kita ringkas, kasus Rohingya ini sebenarnya masih belum selesai ya. ICC udah ngeluarin arrest warrant, tapi terdakwa ini masih bebas dan keadilan untuk korban itu belum tercapai. Dan 1 juta Rohingya masih mengungsi sampai sekarang. Tetapi prosesnya masih berjalan, masih ada harapan bahwa di masa depan pelaku bisa dipidana dan korban bisa mendapat keadilan. Jadi semoga proses di ICC bisa terus berjalan, negara-negara bisa lebih kooperatif, dan akhirnya vonis bersalah bisa dijatuhkan. Sekian video dariku, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye semua.